Dia bukan tamu. Ini Panggonan Wingit. Penghuninya tidak bisa diusir. Kamu akan mati. Telung dino tengah wengi. Halo, saya Luna Maya. Saya berperan sebagai Raina di sini. Saya Christian Sugiono, di film Panggonan Wingit saya berperan sebagai Ardo, seorang wartawan. Saya Bianca Hello, berperan sebagai Faye, adik dari Kak Raina. Ceritanya beda ya. Ceritanya beda. Setiap film beda ceritanya, walaupun Dan kita sebagai karakternya, meskipun emang sebagai couple, kita pernah jadi suami istri, iya. kita pernah jadi bapak ibu. temenan. Kok bapak ibu? Sama aja dong. Bukan ibu ya bapaknya nggak Kita pernah jadi partner kerja juga. Partner kerja di sini jadi ini mantan. seperti itu. Jadi Perbedaannya segitulah. Walaupun sebenarnya sering dipasangkan, tapi dari cerita dan karakternya juga beda-beda. Jadi pasti nggak apa ya, nggak akan sama lah dengan film-film sebelumnya. Kalau metode khusus sih nggak ada, karena memang secara film ini kan pace-nya cukup cepet ya, bisa dibilang pada saat sebenarnya ini kan mantan ketemu nggak sengaja gitu, dan akhirnya menyelesaikan suatu permasalahan misteri gitu yang akhirnya mereka jadi dekat kembali, yang tadinya nggak mau ada dia tapi dipertemukan kembali. Jadi sebenarnya chemistry-nya justru yang tadinya jauh terus agak mencair untuk arahnya ke situ lagi gitu. Ya karena ceritanya, and also karena Terima kasih karena kita loh. Gitu loh. why who wouldn't want to be with Masa sih? Bukan karena waktu ya? Gitu ya. Waktu juga lah. Aku tertarik banget sih waktu baca skenarionya, juga kagum sama ceritanya, how cool it is, how fresh it is, how unique. Terus mungkin juga Mas Guntur juga kali ya. Iya. Kalau aku sih pikirnya gini ya, gitu. Kalau Hollywood itu punya actionnya, Bollywood itu punya romantis musical dramanya, kalau Indonesia tuh punya horor. Jadi menurut aku Indonesia itu kalau disuruh genre film yang Indonesia banget tuh apa sih? Ya horor. Karena kita tuh very relate banget. Kita tuh orang Indonesia tuh setiap pojokan pasti juga bilang itu pasti ada penunggunya, itu pasti ada ceritanya, itu pasti katanya begini, itu di situ angker. Ini dulu pernah ada kejadian ini. Misalkan kita di rumah punya pohon gede aja, superstitious kita kan nggak boleh dipotong. Itu pasti ada ini. Jadi memang mystic myth dengan yang namanya sesuatu goib di Indonesia ini very common gitu, dan itu sangat dekat dengan cerita kita. Jadi makanya menurut aku itu yang membuat horor itu selalu punya tempat di masyarakat Indonesia, karena mereka suka gitu dengan hal-hal cerita seperti itu. Kalau dibilang itu hal yang nggak oke, menurut aku nggak juga. Itu sesuatu hal yang harus kita banggain, karena kita kaya banget cerita tentang mistis itu sendiri yang bisa diangkat menjadi film. Jadi ya saking kayanya kita dengan cerita horor, ya banyak cerita yang bisa diangkat, sehingga ya banyak cerita horor yang hadir gitu. Dan terbukti penontonnya juga nggak main-main, banyak gitu. Setuju ya, dibilang sama Luna tadi udah betul bahwa di Indonesia kita tahu pojokan gelap dikit, oh merinding, apa segala macam. Satu bilang, masa gue pernah lihat kuntilanak yang di situ? Oh iya, gue juga loh, ini padahal belum tentu benar ya. Tapi hal itu menjadi sesuatu yang seru, sesuatu yang menarik dan orang suka. Jadi itu dibawa ke entertainment dan berhasil, terbukti. Gitu. Dan komunitasnya paling gede juga kan, terbukti juga konten-konten horor di YouTube dimanapun tuh selalu paling tinggi viewersnya gitu. Jadi memang, I think we should be proud of it gitu. Kalau memang itu yang kita sukain, ya di monetize aja gitu.
banyak banget gitu. Aduh, banyak banget lah gitu. Kayak di Pelabuhan Ratu ya yang ada yang hotelnya yang kamarnya berapa itu juga. Bahkan sebenarnya ya nggak usah jauh-jauh gitu, di Bali pun juga yang kita tahu, yang saya nggak akan sebutin namanya, itu sangat maksudnya terkenal banget hotelnya dan cukup tua dan legendaris juga. Ada satu kamar yang mitos atau konon katanya ada satu lantai dan kamar yang nggak boleh ke situ. Tahu kan yang mana kan? Jujur kalau orang yang ngalamin kita nggak tahu ya, kita nggak tahu, tapi kita tahu cerita di balik cerita hotel itulah gitu. Dan ada kejadian beneran tentang di hotel itu yang kita nggak akan sebutin karena sebenarnya hotelnya masih beroperasi di Semarang. Jadi kita nggak akan ngomongin gitu loh. Terus kalau tokohnya karakternya, kalau karakter sih memang cerita ini dibikin ya dikemas, ditulis gitu untuk produksi sebuah film yang enak ditonton ya, ada sisi entertainmentnya. Jadi pasti emang based on true event, yes gitu. Dagingnya, kalau kata Luna tadi, dagingnya emang ada kejadian aslinya, tapi memang mungkin details karakter, story-nya itu dibangun sedemikian rupa untuk film Panggonan Wingit ini. Dan kita sebagai pemain ya kita tahu the true eventnya seperti apa, ada hotelnya seperti apa, ya kita fokus untuk menggarap sesuai dengan skrip yang ditulis untuk film ini sih. Bukan cuma sekedar untuk menghibur, cuman bisa juga sekalian ngasih dampak positif buat yang nonton, like ada pesan-pesannya, pesan-pesan yang bisa kita ambil dari film ini sih. Jadi ya nonton karena itu. Menurut gue ceritanya tuh dekat dengan teman-teman yang nanti akan nonton gitu. Dekat tuh artinya apa? Bahwa sangat relate, dan set dan lokasi kayak hotel gitu kan, mungkin orang biasa ke hotel segala macam, dan ketika di hotel ada misteri kan poinnya punya film horor supaya orang bisa ngerasain kengeriannya, kesereman. Nah teman-teman yang suka nih nonton horor dan takutnya berasa beneran, nonton Panggonan Wingit karena yang tadi cerita tentang hotel. Kalau teman-teman ke hotel kan bisa kebayang tuh kayak gimana. Nah itu maksud gue adalah bahwa ceritanya relate dan bisa ngeri beneran. Setelah nonton juga masih ke bawah sabun. Kalau aku sih simply support local ini ya, local content ya. Aku rasa setiap film tuh punya kelebihannya masing-masing, uniqueness-nya masing-masing. Aku nggak simply you only have to watch this movie, enggak, tapi I think to support local content, produksi lokal itu juga sangat membuat industri kita jadi semakin maju ke depannya, dan akan membuat kita juga next production itu akan lebih baik dan lebih baik lagi. So just support Indonesian movies lah gitu, karena support kalian tuh sangat membuat industri ini tuh arahnya kemana nanti. Terlebih ya ada suka ada enggak atau gimana ya, itu masalah selera ya, tapi aku rasa sih ini akan menghadirkan entertainment yang menarik lah buat kalian semua yang nonton. So enjoy the movie. Hai semuanya, kita cast dari Panggonan Wingit. Dan jangan lupa saksikan film kami yang akan tayang 30 November 2023. Dan jangan lupa untuk beli tiketnya di Tix ID.